Puncak kehidupan. Bab 496. Ada keheningan total di dalam minivan, hanya suara rotor helikopter yang terdengar, mengingatkan mereka bahwa mereka semakin jauh dari daratan. Ledakan. Hingga suatu saat, minivan tiba-tiba mendarat dengan suara keras. Melihat keluar jendela, Alex dan yang lainnya menemukan bahwa mereka sekarang berada di geladak kapal pesiar. Itu sangat terisolasi di sini sehingga jika seseorang menyelamatkan dirinya berteriak minta tolong itu tidak akan berhasil. Sedangkan untuk helikopter, ia terbang begitu saja setelah menurunkan minivannya, bahkan peduli pada mereka seolah-olah mereka baru saja menyelesaikan pengiriman. Sepertinya tidak ada orang di sini. Misi menempelkan wajahnya ke jendela dan dengan gugup melihat keluar, tetapi dia tidak bisa menangkap tanda-tanda kehidupan. Hunter langsung menendang pintu hingga terbuka. Setelah turun dari kursi penumpang, dia menarik pintu ke kursi belakang terbuka. Dia berteriak pada Alex, yang duduk di dalam, keluar dari mobil sekarang. Alex menepuk Zendaya dan berkata, dia menyuruh kita keluar dari mobil, Nona Zendaya. Karena dia sangat galak, lebih baik kita turun sekarang. Ekspresi Hunter menjadi gelap. Aku sedang membicarakanmu. Hanya kamu, turun sekarang. Aku menghitung mundur dari 3, jika kamu tidak turun saat itu, aku akan mematahkan kakimu. Hunter, mengapa kamu melakukan ini pada Tuan Rockefeller? Dia tidak menentangmu, apa kamu gila? Zendaya membalas dengan marah. Melihat Zendaya masih mendukung Alex, Hunter mau tak mau kehilangan ketenangannya. Zendaya, sang tetua berjanji padaku bahwa dia akan menikahkan aku jika aku bisa mencapai peringkat mistik. Aku yakin bahwa aku pasti akan mencapai peringkat mistik dalam 3 bulan. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi istriku. Kamu berkata, mengapa aku menarget dia? Karena kamu adalah tunanganku, dan B** Start ini mencoba membuat hubungan dengan tunanganku. Dia seharusnya merasa beruntung karena aku tidak langsung melemparkannya ke laut. Apa? Ekspresi Zendaya berubah drastis ketika dia mendengarnya karena dia belum pernah mendengar pengaturan seperti itu. Sementara itu, reaksi pertamanya adalah mencengkeram lengan Alex, membuat Hunter kecewa. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menarik Alex keluar dari minivan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dengan ledakan. Seseorang melepaskan tembakan di dekat kakinya, dengan peluru mengenai sol sepatunya. Dia gemetar ketakutan dan buru-buru bersembunyi di depan minivan. Siapa ini? Dia berteriak. Apa terburu-buru? Bukankah menyenangkan untuk melihat pemandangan sekitar saat kamu masih hidup? Suara seorang pria yang sedikit serak terdengar dalam kegelapan. Alex memadatkan cinya ke matanya, mengubahnya menjadi penglihatan malam, dan melihat ke arah suara. Dia bisa melihat deretan pria berdiri di balkon lantai 2 geladak. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka saat mereka dengan iri menatap. Kegelapan malam, bersama dengan angina laut yang kuat menyembunyikan mereka dari pandangan. Bahkan Alex tidak menyadari kehadiran mereka sebelumnya sampai terjadi tembakan. Hunter melihat sekilas ke arah para pria itu dan bertanya, siapa kalian? Apa yang kamu inginkan? Jika ingin uang, tidak masalah. Keluarga Stoermer tidak kekurangan uang. Cukup beritahu kami jumlahnya, dan kami akan segera mengirimnya. Pria itu terdiam beberapa saat dan berkata, $1 triliun. Jika kamu bisa mengeluarkannya, aku akan segera melepaskan semua orang di sini. $1 triliun, mengapa tidak melakukan perampikan saja? Hunter membalas dengan marah. Kami sedang merampok sekarang, apakah kamu baru tahu? Pria itu tertawa. Saat dia berbicara, banyak orang di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Helikopter lain terbang saat ini. Pria yang berbicara sebelumnya berkata, Chief ada di sini. Seperti yang diharapkan, yang turun dari helikopter kali ini adalah klon dan bawahannya. Klon mungkin adalah perokok berat. Dia memiliki sebatang rokok di mulutnya saat dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju minivan. Selamat atas kesuksesan konsernya, Nona Zendaya. Lagu baru pemuncak tangga lagu lainnya sedang dibuat besok. Pada saat ini, lampu di kapal pesiar dinyalakan, mereka seterang siang hari. Zendaya memandang klon tetapi dia tidak mengenalinya sama sekali. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Mengapa menculik kami? Klon tersenyum dan berkata, karena aku calon suamimu. Oh, izinkan aku memperkenalkan diri,
nama saya Quincy Zopins, alias Klon. Bab 497. Ketika Zendaya mendengarnya, wajahnya menjadi pucat pasi saat dia mengencangkan cengkeramannya di lengan Alex. Apa hal terpenting bagi seorang wanita? Tentu saja, itu adalah kepolosannya. Sekarang pria klon ini benar-benar menginginkannya sebagai istrinya. Lebih penting lagi, dia berada di suatu tempat di lautan, tidak mungkin dia bisa meminta bantuan. Berpikir bahwa pria itu akan memaksakan dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika pikiran untuk bunuh diri mulai menggelegak di benaknya. Sementara itu, binar melintas di mata Alex. Dia sebenarnya klon. Mungkinkah dia orang yang sudah lama tidak tertangkap oleh Divine Constabulary, dan orang yang hampir membunuh Steel Tower? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar Zendaya berbicara. Yang ingin kamu tangkap adalah aku, ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Lepaskan mereka, aku akan menyetujui tuntutanmu. Petik 2. Dia telah mengambil keputusan. Orang-orang ini terlalu kuat, dan mereka bahkan memiliki senjata. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Alih-alih membawa begitu banyak orang bersama-sama sampai akhir mereka, dia lebih suka tinggal di belakang dan berpura-pura beradab kepada lawan. Hanya dengan begitu dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Jika dia benar-benar tidak bisa melarikan diri, dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri sebelum klon bisa mempermalukannya. Apa? Sisanya Languseng kaget mendengar pernyataan Zendaya. Namun Bunti, Missy, dan sopir paman tidak mengucapkan sepatah kata pun karena mereka sangat terkejut. Mereka semua terkejut karena Zendaya yang mengambil peluru untuk mereka dari lawan untuk membiarkan mereka melarikan diri. Hunter berteriak, "Jangan takut, Zendaya, tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini." Dia adalah petarung, setengah langkah ke peringkat mistik. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan bertarungnya. Sebagai salah satu petarung terbaik di antara generasi muda keluarga Stoermer Michigan, dia dihormati kemanapun dia pergi. Dengan itu, agak tak terhindarkan bahwa dia berpikir tinggi dan perkasa tentang dirinya sendiri dan mungkin memandang rendah orang lain. Benar-benar sekelompok pencuri. Bahkan jika kamu memiliki senjata, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Dengan pemikiran itu di benak Hunter, dia melemparkan pukulan. Itu adalah D yang dibuat dengan baik dengan lantai kayu jati yang dirawat. Dia meninju tepat melalui D dan mengirim beberapa papan kayu tegak. Dia meraih dua dari mereka dan bergegas menuju klon seperti kilat. Selama dia bisa mengalahkan klon, pemimpin kelompok, anggota kelompok lainnya tidak akan bertindak sembarangan, takut akan akibatnya. Dengan itu, dia akan bisa membalikkan keadaan. Hunter berpikir dengan baik, tetapi kenyataan memberinya pelajaran. Setelah bergegas di depan klon, Hunter hendak memukulnya dengan papan kayu. Tiba-tiba, otaknya seperti ditusuk oleh sesuatu karena saraf di sekujur tubuhnya tersentak oleh rasa sakit yang luar biasa. Pikirannya juga menjadi kosong sesaat. Ketika dia kembali sadar, klon telah menendang perutnya. Pada saat itu, Hunter dikirim terbang menjauh. Dengan ledakan keras, dia menabrak pagar pembatas kapal pesiar dan hampir jatuh ke laut. Kamu, teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Hunter menatapnya dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia belum pernah melihat gerakan seperti itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa menahan diri dan meludahkan seteguk darah setelah menyelesaikan kalimatnya. Kekuatan mental. Hati Alex tersentak. Dia tidak pernah berharap bahwa klon bisa menggunakan serangan mental juga. Tidak heran dia bisa menghindari pengejaran anak Coleman dan Sky Melvis untuk waktu yang lama. Berkenan untuk melihat Hunter, klon melihat beberapa orang di dalam minivan dengan senyum di wajahnya. Diam di minivan itu menyesakkan Nona Zendaya. Kenapa kamu tidak keluar? Saya telah menyiapkan pesta hanya untuk Anda, kita bisa berbicara tentang kehidupan dengan sebotol anggur dan beberapa makanan enak. Inilah jalan hidup yang baik. Melihat Hunter dikalahkan dengan mudah, Zendaya kehilangan semua harapan. Dia mencondongkan tubuh ke Alex dan berbisik ke telinganya ketika dia hampir ingin menangis, "Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya nanti sehingga kamu bisa melarikan diri, Alex. Ketika saatnya tiba, kabur saja dan tinggalkan aku, oke?" Alex tersentuh. Dia tidak pernah berharap bahwa Zendaya akan membuat pilihan seperti itu di garis antara hidup atau mati.
Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Dia ingin menangkapmu. Di atas mayatku kalau begitu. Bisakah kamu bernyanyi untukku sekarang? Bernyanyilah sekeras mungkin dengan semua emosimu. Suara Alex mengembun menjadi satu baris dan terdengar di telinga Zendaya. Hanya Zendaya yang bisa mendengarnya. Dia menatapnya dengan ekspresi bingung tetapi mengangguk. Klon mulai tidak sabar. Hei, keluar sekarang. Apakah kamu idiot? Dia adalah istriku, mengapa kamu berhubungan intim dengannya di sana? Cepat dan pergi dari sana. Pada hitungan ketiga, aku akan mematahkan kakimu jika kamu tidak keluar saat itu. Alex tersenyum. Tiba-tiba, dia menatapnya dan berkata, Klon, apakah kamu tahu apa artinya meminta masalah? Kami, Divine Constabulary telah mencari kamu di seluruh California tetapi tidak berhasil. Siapa yang mengira kamu akan datang mengetuk pintu kami sekarang? Aku benar-benar harus berterima kasih. Apa? Kamu berasal dari Divine Constabulary? Ekspresi klon tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat itu, suara Zendaya yang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan mental yang kuat, dilepaskan dengan mekar penuh. Ah, 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 ah. Dia bernyanyi dengan suara soprannya. Bab 498. Tak terlihat dengan mata telanjang, lingkaran energi mental memancar keluar dari Zendaya ke segala arah dengan dirinya sebagai pusatnya, seperti gelombang lautan. Saat Alex mendengar suara Zendaya, hatinya tersentak dan hampir menjadi korbannya. Adapun bawahan klon di balkon lantai 2 kapal pesiar, mereka linglung karena mereka langsung terpengaruh oleh nyanyiannya. Segera setelah itu, mereka jatuh ke dalam daya pikat yang tak terhindarkan dari nyanyiannya. Haha, kamu tidak bisa memesona aku dengan nyanyian itu, Nona Zendaya. Klon tertawa. Tiba-tiba, Alex dengan ganas bergerak dengan menendang kursi yang paling dekat dengan pintu minivan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh kursi ditendang olehnya. Dari posisi tetap, dan dikirim terbang ke klon. Sampah. Dia pikir dia memiliki kemenangan di tangan. Sebagai petarung peringkat menengah mistik, ditambah dengan kemahiran dalam serangan mental, petarung biasa sama sekali bukan tandingannya. Dia bahkan berani melawan seseorang dengan peringkat pik, mistik. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang kejam seperti Alex. Dia buru-buru melangkah ke samping untuk menghindari kursi. Kursi menyerempet tubuhnya dan membanting keras ke Fatih, yang berdiri di sampingnya. Seolah ditabrak lokomotif yang bergerak, Fatih terhempas dan terlempar ke laut, jatuh langsung ke laut. Suara mendesing. Alex bergegas keluar dari minivan seperti seekor citah mengejar mangsanya. Pada saat ini, klon mengirim serangan menggunakan kekuatan mentalnya dan memiliki belati, yang berkilauan dengan kilauan dingin, di tangannya. Dia menarik dirinya lebih dekat ke Alex dan menikamnya di perut dengan belati. Dia tidak menusuk bagian vital Alex karena dia masih berguna baginya. Engah. Belati itu menikan Alex. Namun, itu hanya menembus pakaiannya. Di bawah perlindungan Mystic Armor, pertahanan Alex sekuat baja. Sementara itu, Alex menggenggam belati dan mematahkan bilahnya menjadi dua bagian dengan kekuatan yang tiba-tiba. Apa? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa kamu? Di antara bawahan di bawah Sky Malefice, apakah ada orang sepertimu? Klon terkejut. Pertahanan gila itu bahkan lebih kuat daripada Steel Tower. Alex berseru, kamu memang klon. Kamu tidak bisa melarikan diri. Klon dengan cepat meninggalkan belatinya dan mundur dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan menggunakan kekuatan mentalnya untuk membangunkan bawahannya dengan paksa, mengganggu nyanyian Zendaya. Dia berteriak, tembak senjatamu. Bunuh B** start sialan ini. Awalnya, dia ingin menangkap Alex hidup-hidup untuk digunakan. Namun, menyadari bahwa Alex terlalu kuat, dia lebih suka Alex mati. Detik berikutnya, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Bang! 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 Alex dengan cepat bersembunyi di balik minivan. Rentetan peluru menembus udara dan menembus geladak, meninggalkannya penuh lubang. Para penumpang minivan akhirnya kembali sadar. Mereka berteriak ketakutan, ketakutan akan kemungkinan kematian mendadak di saat berikutnya. Menunduk, Zendaya. Mengaum. Alex mendorong tangannya ke minivan saat panggung Chi of Foundation Establishment di dalam tubuhnya merajalela. Dia mendorong minivan dan membantingnya ke kabin.
Tidak dijaga, klon ditabrak oleh bagian belakang minivan dan hampir memuntahkan seteguk darah. Memukul. Minivan itu mendorong tubuh klon, mendorongnya masuk dan keluar kabin. Seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam lemari kayu. Hunter, yang sedang duduk lemas di lantai hampir matanya keluar dari kepalanya untuk menyaksikan pemandangan seperti itu terjadi tepat di depan matanya. Jika Alex melawannya lebih awal, dia akan dikalahkan dalam satu gerakan. Bab 499. Ark. Dijepit di bagian depan minivan, klon berteriak panik. Itu karena paku yang terbuka di kabin secara kebetulan menembus pantatnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa saat dia melukai bagian bawahnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dengan air mata mengalir di pipinya. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh anjing ini! Klon dengan panik meraung dan memfokuskan semua kekuatan mentalnya untuk mengganggu pikiran Alex. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin Alex akan terpengaruh oleh kekuatannya. Namun, jiwanya telah sering beresonansi dengan Zendaya beberapa hari terakhir ini dan mendorong kekuatan mentalnya ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih penting lagi, dia telah menggunakan seni mistik untuk menyerap energi jahat dari pasak eksorsisme dari Serena, yang semakin meningkatkan kekuatan mentalnya dalam prosesnya. Karena itu, dia bisa menahan campur tangan klon. Bawahan klon di lantai 2 terus menyemprotkan senjata mereka ke Alex. Alex merobek pintu minivan dan meletakkannya di kepalanya sebagai tameng. Apa-apaan? Apakah dia Hulk? Hunter berseru saat dia tercengang, dengan mulut ternganga. Alex buru-buru memerintahkan Zendaya untuk terus bernyanyi untuk mengganggu tindakan bawahan klon sambil memanggil Hunter, "Hei, Stoermer, ikut aku." Namun, ternyata Hunter linglung setelah dipengaruhi nyanyian Zendaya, mobilitasnya menjadi sangat lambat. Alex mengutuk dan akhirnya melanjutkan sendiri. Dia memegang pintu seperti perisai Captain Amerika. Memukul. Memukul. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua pria di lantai 2 seperti ditabrak oleh kendaraan lapis baja berat, tanpa mengetahui jumlah tulang mereka yang telah hancur. Semuanya dibuang ke laut sebagai pakan ikan. Itu adalah malam yang sangat gelap dengan angin yang kencang. Mereka berada bermil-mil jauhnya dari daratan terdekat. Setelah menderita luka berat, orang-orang ini tidak bisa berenang ke pantai. Kematian mereka pasti dengan tingkat kemungkinan 99%. Bahaya itu telah dibersihkan. Alex mengambil pistol dari lantai, menimbangnya dan memainkannya. Setelah mengosongkan pelurunya, dia langsung membuangnya ke laut. Sisanya juga ditendang ke laut, tenggelam ke dasar laut. "Hei, Stoermer, masuklah ke dalam dan periksa. Coba dan cari tahu cara menjalin kontak dengan orang-orang di pantai," kata Alex sambil melompat turun dari lantai 2 dan menunjuk ke Hunter. Hunter awalnya enggan untuk pergi, tetapi dia akhirnya tidak berani menolak setelah melihat tatapan membunuh Alex. Dia hanya bisa dengan patuh masuk ke kabin untuk memeriksa peralatan radio yang berfungsi. Sementara itu, Alex menarik klon keluar dari tempatnya. Ark. Jeritan kesakitan terdengar saat klon merasakan rasa sakit yang pecah-pecah di pantatnya. Garis luka berdarah terbentuk di sepanjang pahanya karena lecet, sementara kaki lainnya hampir patah. Brak, brik, bruk. Alex langsung memberinya 3 tamparan keras di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah buku catatan kecil jatuh dari saku klon. Alex dengan santai mengambilnya dan membukanya. Yang mengejutkannya, itu adalah buku dengan teknik untuk menumbuhkan kekuatan mental seseorang. "Ini bagus, terima kasih banyak," dia berkata dan memasukkan buku catatan ke dalam sakunya. Klon patah hati ketika dia berbicara, "Sekarang kamu telah mengambil barang-barangku, bisakah kamu melepaskanku? Jika kamu melepaskan aku sekarang, aku akan memberikan $1 miliar. Jika kamu memberikan $1 triliun, aku akan mempertimbangkan untuk melakukannya." Alex menjawab, mengembalikan kata-kata persis yang diucapkan oleh bawahan klon beberapa saat yang lalu. Ekspresi klon menjadi gelap ketika dia tahu bahwa momen ini adalah momen tergelap dalam hidupnya. Begitu dia dibawa pergi oleh Divine Constabulary, hidupnya akan berakhir. Karena itu, dia harus mencoba peruntungannya. Dia mengintip ke dalam kegelapan di lautan. Dengan kemampuannya, dia bisa melarikan diri selama dia melompat ke laut. Memfokuskan napasnya pada inti energinya,
dia memadatkan kekuatan batinnya dan hendak melepaskan ledakan kekuatan mental sebelum melompat ke laut. Namun, Alex meninju inti energinya tanpa peringatan. Tiba-tiba, semua kekuatan batinnya menghilang dalam sekejap mata, seperti bola pipih. Beraninya kau menghancurkan inti energiku dan merusak seni bela diriku. Dia berteriak kesakitan. Kenapa aku tidak bisa? Alex menyeringai. Dengan itu, Alex menginjak dan mematahkan kakinya, disertai dengan suara retakan yang keras. Apakah kamu tidak ingin melompat ke laut dan melarikan diri? Sekarang, inilah kesempatannya. Lompat, aku tidak akan mengejarmu. Alex menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Kamu. Bab 500. Claw memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi dengan kebencian. Melompat ke laut pada saat ini sama saja dengan bunuh diri. Lebih baik menjalani kehidupan yang mengerikan daripada kematian. Dia tidak ingin mati secepat ini. Pada saat ini, Zendaya, Autumn dan yang lainnya juga keluar dari minivan. Autumn sangat ketakutan dengan apa yang baru saja terjadi. Melihat musuh yang hampir hancur total, hanya menyisakan klon yang setengah mati setelah dipukul oleh Alex, dia segera mendekatinya dan memukulinya dengan pukulan dan tendangan. Setelah beberapa saat, Alex dengan cepat menghentikannya. Jangan bunuh dia, aku butuh dia hidup-hidup. Petik 2. Autumn memandang Alex dan mengangguk dengan hormat. Dia tidak tahu seberapa kuat Alex karena dia tidak bisa melihatnya menunjukkan kekuatannya yang besar, dengan melawan 8 pembunuh sendirian sebelumnya. Namun, hari ini dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Alex mendorong minivan dan membunuh lusinan gangster bersenjata sendirian, dan Hunter lemah seperti sampah di matanya. Setelah melihat semua itu, hatinya bergetar hebat saat dia benar-benar terhuyung. Bagaimanapun, para petarung memuja petarung yang lebih kuat dan perkasa, begitu pula dia. Zendaya menarik Alex saat dia bertanya, apakah kamu terluka? Tidak. Alex menatapnya dengan lembut. Saat dia selesai berbicara, Zendaya jatuh ke pelukannya dan mulai terisak. Baiklah, sinyalnya sudah pulih, kita bisa menelepon sekarang. Pada saat itu, suara Hunter terdengar saat dia keluar dari kabin. Namun, sekilas, Zendaya dan Alex berpelukan erat. Dia langsung patah hati saat dia dicap selingkuh. Sialan. Namun, dia memiliki perasaan bahwa kedua orang ini ditakdirkan untuk bersama, dan dia harus memberi mereka harapan terbaiknya. Ring. 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 Ponsel Alex tiba-tiba berdering, membuatnya sadar kembali. Itu adalah telepon dari ibunya, Brittany. Di mana kamu sekarang, Nak? Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa saya tidak bisa menghubungi kamu lebih awal? Kudengar armada mobil Zendaya mengalami kecelakaan, apa dia baik-baik saja? Brittany menembakkan rentetan pertanyaan segera setelah panggilan terhubung. Meskipun dia tahu putranya kuat, dia tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, ibu akan selalu khawatir tentang anak-anak mereka ketika mereka jauh dari rumah. Alex menjawab, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Orang lain mengalami kecelakaan, kami terjebak di jalan untuk sementara waktu. Mungkin, sinyal telepon di sini lemah. Bagus, belikan kami beberapa pizza dalam perjalanan kembali nanti. Aku sedikit lapar, kata Brittany. Alex terdiam. Beberapa kalimat sebelumnya benar-benar sopan, permintaan pizza sepertinya menjadi alasan mengapa dia menelepon. Telepon berdering tidak hanya membangunkan Alex, tetapi juga membuat Zendaya kembali sadar. Dia tahu betul sebelumnya bahwa Alex adalah pria yang sudah menikah dan tidak mungkin mereka bisa bersama. Matanya meredup saat dia mundur beberapa langkah. Alex sepertinya bisa memahami perasaannya saat ini. Namun, dia hanya bisa dengan lembut menghela nafas dan menyesali cara kerja takdir. Segera setelah itu, dia menelepon anak Coleman. Hei, harimau. Apakah kamu ingin aku mengirimi kamu seorang pria? Ana langsung menegur, persetan denganmu dan leluconmu. Ini bukan lelucon, ini klon. Kata Alex. Klon. Hah. Siapa, apa yang kamu katana? Klon. Tepat, itu klon. Aku sekarang berada di kapal pesiar di tengah lautan. Datang ke sini dan ambil alih. Ngomong-ngomong, tolong kirimkan 2 pizza 10 inci dengan rasa pepperoni, terima kasih. Masih ada waktu sebelum Ana datang. Sebuah keinginan melanda Alex.
Sebelumnya, dia menemukan tanah spiritual di antara kumpulan benda pemakaman yang dicuri oleh klon. Apakah akan ada lebih banyak benda pemakaman tergeletak di sekitar kapal ini? Mungkin lebih dari tanah spiritual juga. Dia senang mengingat bagaimana tanah spiritual memungkinkan pot bunga segi delapan yang beku ekar dalam semalam. Jika saja dia bisa mendapatkan lebih banyak dari tanah ini dan menggunakannya untuk menanam tumbuhan spiritual, itu akan sangat bagus. Bahkan jika dia tidak akan menanam herbal spiritual, dia bisa menanam mentimun atau sayuran lainnya. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir tentang kelaparan lagi. Setelah berjalan-jalan di kabin, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik saat melewati ruangan tertentu. Bersambung.